بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، jamaah wal hadirin salat Id yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan taufik serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita bagian dari hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang meraih kemenangan di hari raya besar dari hari raya kaum muslimin. Maka hendaknya setiap diri para jamaah sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap diri mengetahui bahwasanya siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan pada setiap urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan pada dirinya kemudahan pada setiap perkaranya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya setiap diri mengetahui bahwasanya pada hari ini adalah hari raya Idul Adha, di mana hari raya adalah hari berbahagia, adalah hari bergembira, adalah hari yang dipenuhi dengan kebaikan. Maka hendaknya setiap muslim dan setiap muslimah berbahagia dimanapun mereka beribadah, dimanapun mereka berada, karena berbahagia di hari Id bagian dari ibadah yang Allah Azza wa Jalla ridai dan cintai. Ikhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya setiap diri benar-benar berbahagia di hari ini. Bagaimana tidak, sedang walhamdulillah 10 hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala telah kita lewati. Yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada satu hari yang amalan salih di dalamnya Nabi Allah Azza wa Jalla cintai melainkan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Walhamdulillah, sebab dari sebab-sebab inilah yang mendorong diri kita untuk berbahagia di hadapan Allah, bergembira di hari raya Idul Adha, sembari mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, dengan hal itulah engkau berbahagia, dan sungguh karunia Allah dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan. Oleh karenanya, ikhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah, saat ini kita berada di hari yang mulia, di hari yang agung, di hari yang penuh dengan mubarakah, di hari yang penuh dengan keberkahan, hari yang benar-benar mulia, agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul ayyam
yaumun nahr thumma yaumul qara. Sebaik-baik dan semulia-mulia dan seagung-agung hari adalah hari raya Idul Adha, ialah hari raya yang lebih tepatnya berada di tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian setelahnya Yaumul Qara, ialah hari pertama dari hari-hari tasyrik yang lebih tepatnya berada di tanggal 11 dari bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya setiap diri mengetahui kemuliaan dan keagungan pada hari ini, dan hendaknya setiap diri benar-benar memiliki perhatian yang besar pada hari raya ini dengan mengagungkannya dengan syiar-syiar Allah, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa min sya'airillah, dan di antara syiar-syiar Allah itulah ketakwaan yang berasal dari hati. Ini firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya siapa saja yang mendirikan dan menunaikan dan mengangkat syiar-syiar Allah di hari-hari ini. Ikhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya setiap diri benar-benar mengetahui dan benar-benar memberikan perhatian yang besar tentang keagungan di hari ini. Dan bukti dan dalil akan kemuliaan hari ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah ibn Qard radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna a'zamal ayyami 'inda Allah yaumun nahr. Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah hari An-Nahr, ialah hari raya Idul Adha, yang semoga Allah Azza wa Jal memberikan keberkahan kepada semuanya dan memberikan kebaikan kepada kita seluruhnya di dalam menjalani hari raya dari hari raya kaum muslimin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya hari ini dan 3 hari setelahnya dari hari-hari tasyrik adalah hari raya bagi kaum muslimin, adalah hari raya bagi kaum muslimin, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ahlus Sunan, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumu Arafah wa yaumun nahr wa ayyamu tasyrik Iduna ahlal Islam. Hari Arafah dan hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik adalah hari raya bagi kami, hari raya kaum muslimin, yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikr, dan hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, hari-hari minum, dan hari-hari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat disayangkan pada sebahagian diri dari kaum muslimin, di mana pada hari raya besar bagi kaum muslimin kelalaian melanda mereka, kemalasan melanda mereka, dan sesuatu yang berkaitan dengan kelalaian dan ketidaksadaran diri itu ada pada diri-diri mereka. Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikr. Hari raya tasyrik itu adalah hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh ada di sebagian kaum muslimin sepanjang tahun ia sangat menjaga salatnya, sepanjang tahun ia sangat menjaga amalannya, tapi tatkala hari raya datang kepada dirinya, ia pun menyia-nyiakan salatnya. Maka tatkala dikatakan kepada dirinya, malaka ya fulan, ada apa dengan dirimu? Mereka berhujjah dengan al-yawm Idun, pada hari ini adalah hari Id.
Sedang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Eid itu adalah hari kebahagiaan, hari bergembira, dan hari yang dipenuhi dengan kebaikan. Kebahagiaan itu dan keberkahan itu dan kegembiraan itu ada pada zikir kepada Allah, ada pada beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan pada kelalaian, bukan pada kemalasan, dan bukan pada hal-hal yang semisalnya. Makanya Allah azza wa jal berfirman di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan sungguh orang-orang yang beriman, yang hatinya tenang dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah kata Allah, sungguh pada zikir kepada Allah ada ketenangan hati. Sungguh ketenangan hati itu terdapat pada zikir-zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bukanlah sebuah hujjah yang benar untuk kemalasan di hari raya dari hari raya kaum muslimin dengan kita berhujjah bahwasanya hari ini adalah hari bergembira. Hari bergembira adalah hari yang dipenuhi dengan zikir, hari yang dipenuhi dengan ibadah, hari yang dipenuhi dengan sedekah, hari yang dipenuhi dengan senyuman antara satu sama lain, yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagi dirimu. Maka inilah hakikat dari kebahagiaan, inilah hakikat dari kegembiraan, dan inilah hakikat dari kebaikan yang semestinya hari raya dari hari raya kaum muslimin dipenuhi dengannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya setiap diri bertakwa kepada Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi ucapan dan dari sisi amalannya, dan hendaknya setiap diri memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan karena karunia dari Allah, hidayah dari Allah, sehingga dirinya pada hari ini benar-benar mendapatkan kemenangan, benar-benar mendapatkan kegembiraan, benar-benar mendapatkan kebahagiaan, dan benar-benar mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Sehingga wajib bagi setiap diri untuk benar-benar memberikan perhatian besar pada amalan salehnya, pada kebaikan-kebaikannya, dan pada perkara-perkara yang dapat membahagiakan dirinya di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, setiap diri juga wajib untuk menjauhi perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari raya kaum muslimin. Hendaknya setiap diri benar-benar menjauhkan dirinya dan tidak melewati batas dari perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Makanya Allah azza wa jal berfirman di dalam Al-Quran, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Bahkan Allah azza wa jal berfirman di ayat yang lain, di mana Allah azza wa jalla berfirman, wal yadhkur ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaknya setiap diri mengingat Allah, berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah dimaklumi. Dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma mengatakan bahwasanya hari yang telah dimaklumi ini adalah hari-hari di bulan Dzulhijjah, ialah hari-hari di bulan Dzulhijjah. Maka tidak ada alasan dan tidak ada uzur bagi kelalaian di hari raya, dan tidak ada uzur bagi kemalasan di hari raya bagi kaum muslimin. Yang semestinya ada adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, adalah makan dan minum sambil mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makan dan minum sambil memiliki kelalaian dan sambil memiliki kemalasan di dalam menunaikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hari raya adalah kesempatan untuk saling memaafkan. Hari raya adalah kesempatan untuk saling memperbaiki. Hari raya adalah kesempatan untuk saling bersilaturahmi. Makanya Allah azza wa jalla berfirman di dalam Al-Quran, wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu ila Allah
fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan barang siapa yang memperbaiki, maka pahalanya berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk syurga orang-orang yang memutuskan tali silaturahminya. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahminya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman sembari memerintahkan para hambanya untuk benar-benar mengamalkan firman Allah ini, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk ketakwaan ialah melakukan perintah Allah, dan di antara perintah-perintah Allah ialah menyambung tali silaturahmi, saling memaafkan dan saling memperbaiki. Itu disebabkan karena hari raya dari hari raya kaum muslimin adalah kesempatan untuk memperbaiki, kesempatan untuk memaafkan, dan kesempatan untuk kembali menjalin tali silaturahmi. Dan tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk meninggalkan saudaranya, memutus tali silaturahminya bersama dengan saudaranya disebabkan karena perkara-perkara dunia lebih dari 3 hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin fayaltaqiyani fayaridu hadha wa yaridu hadha wa khairuhuma man yabda'u bis salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dihalalkan bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari, yang disebabkan karena perkara dari perkara-perkara dunia. Sehingga tatkala mereka berdua bertemu, yang satu memalingkan wajahnya dan yang lainnya ikut memalingkan wajahnya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik dari keduanya adalah orang-orang yang memulai dengan salam. Sebaik-baik dari keduanya adalah orang-orang yang memulai dengan salam. Maka hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah kesempatan untuk saling memaafkan, kesempatan untuk saling memperbaiki, dan kesempatan untuk saling menjalin tali silaturahmi. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه pernah mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Idul Adha. Sungguh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah di hari raya Idul Adha sembari bersabda, inna awwala ma nabda'u fi yaumina hadha an nusalli thumma narji' fatanhar faman fa'ala dhalik faqad asaba sunnatana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh hal yang paling pertama yang kita mulai di hari raya ini, di hari ini, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah dengan kita salat. Kemudian setelah itu kita kembali dari salat kita untuk berkorban, untuk mengalirkan darah dari hewan-hewan korban kita, yang dimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, siapa yang melakukan hal ini maka sungguh ia telah mencocoki sunnah kami. Siapa yang melakukan hal ini maka sungguh ia telah mencocoki sunnah kami. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kalian, kemudian sembelihlah hewan-hewan korban kalian. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sunnah-sunnahnya di hari ini dan hari-hari setelahnya ialah mengalirkan darah dari hewan-hewan korbannya, yang dimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, qul inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh ibadahku, hidupku dan matiku dan salatku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Maka hendaknya pada hewan-hewan korban kita yang akan kita sembelih sepulang kita dari tempat yang mulia ini, ada keikhlasan di dalamnya. Ada keikhlasan di dalamnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh daging-daging dan darah-darah dari hewan korban kita tidak akan sampai kepada Allah. Yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari pemilik hewan-hewan korban tersebut. Yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari pemilik hewan-hewan korban tersebut, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai daging-daging dan darah-darah hewan korban kalian kepada Allah, akan tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari diri-diri kalian. Makanya ibadah kurban adalah sebab dari sebab-sebab ketakwaan. Ibadah kurban adalah sebab lahirnya ketakwaan. Ibadah kurban adalah sebab yang didorong secara murni oleh ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana ketakwaan tidak akan pernah menjadi ketakwaan kecuali dibarengi dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah keikhlasan secara murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah mengikuti tata cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan perintah dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya setiap diri benar-benar memulai harinya dengan berkorban. Barang siapa yang belum menyempatkan dirinya berkorban di hari ini, maka masih ada 3 hari setelahnya dari hari-hari tasyrik yang boleh baginya untuk berkorban di dalamnya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu si'ah thumma lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan, kemampuan harta, kemudian ia memilih untuk tidak berkorban, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-sekali dirinya mendekatkan dirinya sendiri kepada tempat-tempat salat kami. Penegasan yang jelas, peringatan yang kuat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang memiliki keluasan, bagi yang memiliki kemampuan untuk berkorban, di mana berkorban memang hukumnya sunnah, tapi bersamaan dengan itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah meninggalkannya seumur hidupnya. Seumur hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beliau sempatkan untuk berkorban dalam keadaan muqim walaupun dalam keadaan safar. Itulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita bagi seluruh kaum muslimin yang hendaknya siapapun yang memiliki keluasan, yang memiliki kemampuan untuk benar-benar menyisihkan hartanya, menyisihkan waktunya untuk berkorban. Dan waktu berkorban dimulai dari setelah salat Id sampai terbenamnya matahari dari hari terakhir dari hari-hari tasyrik, yang lebih tepatnya sampai matahari terbenam di tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah. Maka masih ada peluang, waktunya masih panjang. Maka siapapun yang memiliki keluasan, siapapun yang memiliki kemampuan, maka tidak menyia-nyiakan dirinya dan tidak menyia-nyiakan hartanya untuk memilih tidak menjalankan perintah dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, aqulu lakum barakallahu fikum jami'a وشكر الله لكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وتقبل الله أضحيتكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله.